Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmis 'ala amwalihim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa kembali dalam majlis hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita istiqamah mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk tanda cinta Allah kepada kita, karena istiqamah itu adalah satu amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling kontinu. Nah, kita masih mengkaji kitab Al-Buyu' karya Kiai Asy-Syaikh Al-Ghazali Al-Jawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada bab tentang riba. Faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Abwabur riba, bab-bab tentang riba. Riba itu artinya adalah tambahan. Maka definisinya riba adalah yang paling terkenal apabila kita berhutang atau menghutangi, kemudian kita mengambil lebih banyak. Hutangnya 1 juta, kembaliannya 1.100.000, ada tambahannya, itu namanya riba. Tapi riba ini bisa dibagi dua. Yang pertama adalah riba dain, riba hutang. Yang kedua adalah riba ain, riba barang. Kalau riba dain seperti tadi ya, 1 juta kembali 1.100.000, itu riba dain. Kalau riba ain itu adalah barang yang sama ditukarkan tetapi tidak setimbang. Misalnya beras dengan beras, mestinya 1 kilo dengan 1 kilo. Nah, ini kalau ada beras tidak bagus ditukar dengan beras bagus, yang satunya 1 kilo, yang satunya 2 kilo, nah itulah yang disebut sebagai riba ain. Itu ringkasnya riba yang terkenal ada 2 ini. Nah, ketika dibahas bab tentang riba, 2 contoh ini semuanya masuk di dalam pembahasan beliau ini. Qala Allah Azza wa Jalla, berkata Allah Azza wa Jalla, dan ini jarang ya Mbah Ghazali menyebutkan ayat-ayat Quran, hanya kadang-kadang saja ya, tidak selalu setiap bab ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, jangan makan riba, adha'afan yang berlipat ganda, mudha'afatan yang dilipat gandakan. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu beruntung. Maksud ayat ini adalah bahwa siapa yang makan riba maka tidak akan beruntung, karena berarti dia tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini seandainya ada orang membangun bisnisnya dengan riba, kemudian berkembang bisnisnya itu hanya zahirnya saja berkembang. Tapi kalau kita melihat kepada hakikatnya, itu nanti akhirnya akan kembali kepada ketidakberkahan. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya. Tapi sebelum kita baca hadisnya, saya munculkan dulu. Rasulullah mengatakan, ar-riba wa in kathur, riba meskipun banyak, fa inna aqibatahu tasiru ila qillin, akibat akhirnya menjadi sedikit karena tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Hakim. Dan saya pernah mendengar seseorang teman saya sendiri, dia mengatakan dulu dia berbisnis dengan cara riba, kemudian pemasukannya banyak tapi tidak ada uang yang terbawa.
selalu lepas sana lepas sini, nggak punya mobil, nggak punya rumah, anaknya sering sakit dan sebagainya. Begitu riba dia putuskan, nah, kata dia, sekarang mulai saya bisa megang sesuatu ya, mobil sudah pegang, motor sudah pegang, kemudian beli rumah ya. Kemudian yang dulu sering mondar-mandir masuk rumah sakit sekarang sudah tidak lagi seperti itu. Nah, itu contoh bahwasanya riba meskipun banyak tapi tidak berkah sehingga hilang, tidak ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Kemudian larangan makan riba ini ternyata tidak hanya untuk umat Islam saja, tapi disepakati oleh semua agama. Agama Yahudi melarang riba, Nasrani melarang riba, kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, semua melarang riba. Taunya dari mana? Dari ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, tis'a ayatin bayyinatin. Pada surat Al-Isra ayat yang ke-101. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinat. Sungguh kami telah berikan kepada Nabi Musa 9 ayat yang jelas. Apa tafsirannya 9 ayat yang jelas ini? Mayoritas menafsirkan dia itu adalah yaitu mukjizatnya Nabi Musa kepada Bani Israel. Tapi kalau kita lihat dalam hadis riwayat Tirmidzi, ternyata 9 ayat yang jelas itu adalah larangan-larangan yang berlaku untuk semua agama. Dalam Sunan Tirmidzi nanti bisa dilihat nomor 3144. Bahwasanya 2 Yahudi tanya kepada Nabi tentang tis'a ayatin bayyinat. Ini apa sebenarnya yang dimaksud? Nah, maka dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama, jangan syirik. Yang kedua, jangan zina. Yang ketiga, jangan membunuh. Yang keempat, jangan maling. Yang kelima, jangan main sihir. Yang ketujuh, jangan berjalan membawa orang yang bebas, yang tidak punya dosa untuk didolimi oleh penguasa. Kemudian jangan makan riba, kemudian jangan menuduh wanita yang baik-baik, kemudian jangan lari dari perang. Artinya apa? 9 ini semuanya berlaku untuk seluruh agama. Jami'ul milal tuthbituh. Semua agama menetapkan ini. Jadi agama manapun menganggap zina itu jelek, agama manapun menganggap bahwasanya riba itu jelek. Sehingga kalau ada orang Nasrani main riba, itu berarti Nasrani yang nggak benar. Karena Nasrani sebenarnya dilarang untuk riba. Ada Yahudi main riba, itu berarti Yahudi yang nggak benar. Karena kalau dia berpegang teguh dengan agama Yahudinya, nah maka dalam ajaran Yahudi pun dilarang makan riba. Ya, itulah yang dimaksud dengan ayatin bayyinat. Ayat yang jelas maksudnya berlaku untuk seluruh agama. Semua agama menetapkan hal tersebut. Kemudian kata-kata ini adha'afa mudha'afah, berlipat ganda, dilipat-lipat gandakan. Ini istilahnya dalam istilah para ahli tafsir adalah kharaja, makhraja, al-ghalib. Munculnya kata-kata mudha'afah ini keluar sesuai dengan kebiasaan. Biasanya kalau seseorang utang 1 juta, kemudian 1 bulan dia harus melunasi 1.100.000. Kalau ternyata 1 bulan jatuh tempo tidak bisa melunasi, maka dia mengundurkan 1 bulan lagi, tapi bertambah menjadi 1.200.000. Mundur lagi 1.300.000. Mundur lagi, nah itu berarti mudha'afah, adha'afah, mudha'afah. Nah, seandainya ada riba yang tidak begitu, apakah jadi halal? Sama saja Pak, tetap haram. Jadi misalnya pinjam 1 bulan, 1 juta menjadi 1.100.000. Ternyata nggak bisa, akhirnya mundur 2 bulan, tetap 1.100.000 nggak nambah, tetap haram. Kenapa? Karena ini tadi kharaja makhrajal ghalib. Sementara kaidahnya adalah ma kharaja makhrajal ghalib falaysa hasran. Sesuatu yang kharaja makhrajal ghalib itu tidak membatasi. Sehingga riba meskipun hanya sedikit saja, 1 pisang ya, tetap haram. 1 juta kembalinya apa? 1 juta plus pisang. Pisangnya riba, haram. Loh ini kan tidak adha'afa mudha'afah. Betul, tidak adha'afa mudha'afah. Tapi ma kharaja makhrajal ghalib falaysa bihasrin. Ini kan kharaja makhrajal ghalib. Jadi enggak membatasi sama sekali. Kenapa, Pak? Riba ada hubungan dengan bank dan kredit. Betul. Bank
riba, sehingga kalau kita pinjam dari bank 1 juta kita harus kembalikan lebih banyak, itu riba. Kemudian kita nabung di bank, kemudian kita ambil ternyata ada bunganya, itu riba. Kredit apabila tidak ada dendanya sebenarnya tidak riba. Jadi misalnya laptop ini saya jual kepada seseorang harga 10 juta dalam waktu 10 bulan. 10 juta 10 bulan. Kalau kamu mau beli langsung sekarang, tak kasih harga 5 juta. Nah, pilih mana? Sekarang 5 juta atau 10 bulan tapi 10 juta. Dia pilih 10 juta. Enggak apa-apa, Pak. Itu bukan riba. Meskipun apa? Kredit itu ya, tapi tidak riba. Ketika ada orang pinjam dan kemudian alat produksinya jahat, bagaimana? Nggak bisa. Jadi sesuatu yang haram tidak bisa kemudian kita bersihkan dengan apa? Dengan sesuatu yang wajib kita lakukan ya. Jadi itu berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa dicampur-campurkan. Itu ibarat seperti orang yang berzina, setelah zina kemudian baca Quran 1 juz, tahajud 1 jam ya, untuk menghapus dosa zinanya, ya tetap karena dia sudah bersengaja itu ya, nggak bisa begitu, nggak dicampur-campurkan, itu nggak bisa. Baik, karena itu kaum muslimin rahimahani wa rahimakumullah ya, semestinya kita seorang muslim yang baik itu sama sekali menjauh dari riba, sehingga kita betul-betul tidak termasuk yang melanggar ayat ini. Terus bagaimana saat produknya hingga saat ini lebih bingung? Saya tiap bulan antar kaminya mengambil gaji di bank. Katakanlah 5 juta, harus berapa? Ya, harus keluarkan. Karena memang harus lewat bank gitu ya. Itu seandainya langsung diambil kan belum ada ribanya toh, Pak. Gajian kan? Gajian itu misalkan setiap bulan dikirimi 1 juta. Nah, ketika dikirimi atau ditransfer langsung kita ambil itu kan belum ada ribanya kan? Hanya mampir saja. Nah, mampir aja. Jadi begitu masuk langsung diambil, masuk langsung diambil, begitu. Iya. Seandainya bank itu kita bermuamalahnya tidak riba tapi mudharabah, sebenarnya boleh. Tapi apakah betul mudharabah yang mereka sebut mudharabah itu betul-betul mudharabah, atau hanya nama mudharabah tapi prakteknya riba? Nah, itu yang jadi masalah cuma di situ. Tapi akadnya sendiri sebenarnya tidak masalah ya. Tapi ya kalau bisa menghindari yang meragukan. Berikutnya wa qala ta'ala alladzina, orang-orang yang yakuluna makan ar-riba, riba, la yaqumuna, mereka tidak bangkit, maksudnya dari kubur, illa kecuali kama, sebagaimana yaqumu bangkit, alladzi, orang yang yatakhabbatuhu, menyambarnya, asyaitanu, setan, minal masi, dari kejinan. Jadi maksudnya orang yang bangkit dari kubur dan dia dulu adalah makan riba, maka dia bangkitnya seperti orang yang gila ya. Jadi sempoyongan atau seperti orang yang gila gitu. Dzalika, hal itu adalah bi'annahum, dengan sebab mereka, qalu, mereka berkata, innama, sesungguhnya tiada lain, al-bai'u, jual beli, mithlur riba, semisal riba. Jadi mereka mengkiaskan yang halal dengan yang haram. Kenapa? Karena kalau kita berikan dia 1 juta, kemudian kita ambil 1,5 juta, itu sama dengan saya menjual sesuatu barang harga 1 juta, kemudian saya jual 1,5 juta, sama-sama kan? Sama-sama ngambil untung, ya berarti mithlu dong, sama dong. Nah, sementara dalam Islam tidak bisa disamakan antara sesuatu yang halal dengan sesuatu yang haram, meskipun hasilnya sama. Tadi 1 juta, sekarang 1,5 juta. Nah, tapi kalau sebabnya baik maka halal, sebabnya riba maka haram. Karena itulah di sini Allah membalas ucapan mereka, wa ahallallahu al-bai'a, Allah itu menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ketika di hadapan kita dua disuruh milih antara syubhat sama riba, milih mana? Tidak ada yang dipilih. Iya kan? Tapi kalau harus salah satu, nah berarti akhafu, yang paling ringan.
Tapi kalau dua-duanya bisa dihindari, ya, lebih bagus lagi. Nah, maka maksud ayat ini adalah apa? Sesuatu yang halal tidak bisa dikiaskan atau disamakan dengan sesuatu yang haram. Makanya ada istilah qiyasun ma'al farid madhmum. Mengkiaskan sesuatu padahal berbeda itu adalah tercela. Ini halal, ini haram, dikiaskan nggak bisa. Nikah sama zina, ya mirip. Miripnya apa? Kita menikah keluarkan duit sebagai mahar. Zina juga sama kan? Mengeluarkan duit. Setelah mengeluarkan duit, apa yang kita dapatkan? Kita bisa hubungan. Mirip sekali. Tapi satunya halal, satunya haram, nggak bisa dikiaskan. Kalau mau kiaskan harus sesuatu yang sama, jangan yang berbeda begitu. Faman maka barang siapa yang ja'ahu datang kepadanya mau'idhatun nasihat min rabbih dari pemeliharanya, fantaha lalu dia berhenti, falahu maka bagi dia ma salaf apa yang sudah lewat. Artinya kalau sudah terlanjur berbuat riba sebelum turun ayat ini itu dimaafkan. Sehingga yang lalu-lalu tidak harus kita muntahkan, Pak. Yang lalu-lalu sebelum turun ayat ini tidak harus kita kembalikan. Yang dulu ya sudah. Atau kalau zaman sekarang orang belum tahu bahwa riba haram, setelah dia ngaji baru paham, oh ternyata riba haram. Nah, apa yang sudah berlalu sebelum ngaji, sebelum paham, itu nggak usah dikembalikan, itu sudah menjadi hak dia karena falahu masalaf. Tapi perlu dibicarakan juga kapan seseorang itu dimaafkan ketika tidak tahu, kapan tidak dimaafkan. Orang tinggal di Solo tidak paham riba haram, itu nggak bisa dimaafkan. Karena di Solo itu pengajian saat berkabrek. Kok bisa kamu tinggal di Solo nggak paham riba haram, ya kebangetan, ya itu berarti tidak pernah mau mendengarkan pengajian atau tidak pernah membaca ayat Quran. Tapi kalau suku Dayak tinggal di pedalaman nggak paham apa itu Quran, nggak paham itu pengajian, apa itu pengajian, dan mereka tidak tahu riba itu apa, ya masih dimaafkan. Nah, tapi kalau di perkotaan begini tidak bisa. Wa amruhu dan urusan dia ilallah kepada Allah. Wa man ada dan barang siapa yang mengulangi lagi faulaika maka mereka itu ashabun nari penghuni neraka hum fiha khalidun mereka di dalam neraka kekal. Kata-kata ashabun nar itu maksudnya adalah orang-orang yang asli menjadi penghuni neraka, bukan yang mampir di neraka. Sehingga kalau kita kumpulkan kata ashabun nar dalam Al-Quran itu pasti maknanya untuk orang-orang kafir, Pak. Bukan orang-orang muslim yang mampir di neraka. Misalnya ya, pada surat Al-Baqarah sangat jelas sekali Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar. Kalau seperti kita punya dosa, ya kalau belum diampunkan ya masuk neraka. Tapi bukan ashabun nar yang disebut Quran itu. Karena yang disebut Quran yang kekal. Ada satu ashabun nar dalam Quran, tapi yang dimaksud bukan penghuni neraka. Tapi siapa? Malaikat penjaga neraka. Cuma satu tok pada surat Al-Muddathir ayat 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Tidaklah kami jadikan ashabun nar kecuali malaikat. Nah, maka ashabun nar di sini bukan yang kekal di neraka, nggak mungkin lah malaikat kekal di neraka. Karena Tugasnya. Jadi mereka karena tinggal di neraka untuk menyiksa, maka disebut juga ashab. Karena ashab itu dari kata-kata sahibah, bersahabat. Bersahabat itu maksudnya lama gitu. Jadi tidak disebut sahabat kecuali kalau apa? Lama. Panjenengan lama bersama saya, ketemu lama ya, sudah beberapa tahun. Nah, itu bisa disebut sahabat. Nah, cuma sekali ketemu di bis misalnya, itu bukan sahabat, itu namanya kenalan. Nah, makanya karena para malaikat ini lama di neraka menyiksa orang-orang yang ada di situ, maka disebut juga sebagai ashabun nar. Tapi ini cuma satu di Quran ya, yang lain-lainnya semuanya ashabun nar, maksudnya penghuni asal neraka, yaitu yang kekal di neraka itu. Okay. Sama saja ya. Ahlun nar dengan ashabun nar sama. Apa?
Jadi artinya teman itu Zamil. Oh, zamil. Nah, kalau zamil saya nggak tahu ya. Ini arti asalnya apa saya nggak tahu. Bisa jadi artinya bisa sama, bisa jadi berbeda. Tapi kalau secara terjemah zamil memang artinya nama, ya apa? Teman ya. Banyak zamil, sodik, ya, sahib banyak. Berikutnya, yamhaqullahu, Allah akan menghancurkan ar-riba, riba, wa yurbi, dan Allah akan mengembangkan as-sadaqati, sedekah. Wallahu, dan Allah itu la yuhibbu, tidak mencintai kulla kafarin, setiap yang selalu kafir, athim, yang selalu berbuat dosa. Ini kata-kata kafar setelah disebut riba itu isyarat bahwasanya yang pantas melakukan riba hanya orang-orang kafir. Kalau orang beriman kepada Allah tidak pantas sama sekali melakukan riba itu. Kemudian yurbis shadaqat, Allah mengembangkan sedekah. Ini ada tafsirannya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa cari dengan kata kunci muhrohu. Muhrun itu artinya anak kuda. Kalau mahrun mahar, kalau muhrun pakai dhammah itu adalah anak kuda. Ini kok jalannya lambat sekali karena panas ternyata ini. Yang bikin cepat panas apa ini ya? Bismillah. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, demikian juga diriwayatkan Bukhari sebenarnya. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, fayurabbiha, lalu mengembangkannya untuk seseorang sebagaimana seseorang itu mengembangkan anak kudanya. Jadi kalau orang punya anak kuda pasti digedekan ya. Kemudian kalau sudah gede kemudian diperanakkan, dikembangkan. Sehingga satu suapan yang kita sedekahkan itu akan menjadi sebesar gunung Uhud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sedekah satu pisang ini nanti akan menjadi segunung pisang nilainya ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa kali lipat tuh, Pak? Nggak bisa dihitung ya. Satu kurma menjadi satu gunung. Nggak bisa dihitung, Miss. Berapa triliun kali itu nggak paham. Nah itulah yang disebut sebagai yurbis shadaqat. Karena itu kalau kita belajar tasawuf, salah satu kaedahnya orang-orang ahli tasawuf adalah kalau kita berbuat kebaikan kepada orang, yang berjasa itu orang itu bukan kita, Pak. Misalnya saya ngasih pisang kepada orang lapar, yang berjasa itu bukan saya, tapi dia. Kenapa? Karena saya hanya ngasih pisang, dia ngasih pahala. Coba kalau dia menolak, aku ora gelem Pak, kita wurung untuk mendapatkan pahala, berarti dia yang berjasa. Nah itu cara pandang para tasawuf ketika berbuat baik, supaya dia tidak merasa wah dalam kebaikannya. Termasuk dalam mengajar begini, ini yang berjasa bukan yang bicara, tapi yang mendengar. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang mendengarkan, saya tidak akan bicara, gitu. Coba panjenengan nggak ada yang datang, kira-kira saya bicara nggak? Nggak mungkin. Berarti adanya saya bicara itu karena panjenengan mendengarkan. Berarti yang berjasa adalah panjenengan. Demikian juga karena saya menyampaikan suatu ilmu, kemudian panjenengan mendengarkan, kemudian panjenengan mengamalkan atau menyampaikan kepada orang lain, berarti panjenengan hadiahkan pahala kepada saya. Kalau itu dibantah sama-sama. Ya nggak perlu dibantah-bantah. Ini saya cuma saja. Ini saya cuma membicarakan cara pandang ahli tasawuf. Jadi tujuan mereka supaya kalau kita ketemu siapapun tuh kita merasa bukan yang lebih tinggi, tapi kita merasa yang lebih rendah. Kalau ketemu yang lebih tua kita katakan beliau sudah banyak ibadah, saya belum banyak. Ketemu kepada yang muda kita katakan dia belum banyak maksiat, saya lebih banyak. Nah ya, makanya melihat orang lain dengan cara pandang tasawuf ini, insya Allah tidak akan kita merasa lebih daripada yang lain. Maka ada salah satu guru saya tasawuf dari Jawa Timur, Syekh Samih Al-Kahali. Beliau itu kalau sudah kajian selesai itu terima kasih sama murid-muridnya. Terima kasih, jazakallahu khairan.
Jadi bukan muridnya yang berterima kasih sama beliau, tapi beliau berterima kasih pada muridnya dengan cara pandang tasawufnya. Baik, kembali ke ini ya, gara-gara sedekah tadi. Kemudian Allah mengatakan innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat dan beramal saleh, wa aqamus shalah dan menegakkan salat, wa atawuz zakah dan membayarkan zakat, lahum ajruhum bagi mereka pahala mereka inda rabbihim di hadapan pemelihara mereka yaitu di surga. Wala khaufun dan tidak ada rasa takut alaihim atas mereka yaitu di surga itu. Wala hum yahzanun dan tidak pula mereka sedih yaitu di surga. Jadi la khaufun alaihim sudah berulang-ulang saya sampaikan, ini bukan di dunia tapi di akhirat. Salah satu buktinya ayat ini. Inda rabbihim ini kan di akhirat, Pak. Nah, berarti wala khaufun ikut pada inda rabbihim tadi. Sebenarnya ada ayat yang lebih jelas bahwasanya la khaufun itu di akhirat, bukan di dunia. Surat apa ya? Yang jelas sekali. Innal ladzina qalu rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau itu ketika sakaratul maut ya, diomongi begitu ya, setelah mati kan masuk alam akhirat ya. Tapi maksud saya yang lebih jelas lagi menunjukkan bahwa di akhirat ya. Itu lebih ke sakaratul maut ya. Setelah pas sakaratul maut diomongi oleh malaikat seperti itu. Ya udah, nanti kita cari lagi ya. Tapi kemudian di sini Allah mengatakan amal soleh. Setelah itu Allah menyebutkan salat dan zakat. Padahal salat dan zakat juga termasuk amal soleh. Nah, ini menunjukkan bahwa amal soleh paling besar pahalanya pertama adalah salat, yang kedua adalah zakat atau sedekah. Salat ini yang hubungannya ke atas sama Allah. Sedekah atau zakat ini yang hubungannya kepada sesama manusia. Yang biasanya orang-orang mengistilahkan hablum minallah, hablum minan nas. Padahal istilah itu nggak tepat, karena istilah itu dipakai untuk orang-orang Yahudi, tidak sebagaimana dalam surat Ali Imran. Nah, kita pakai istilah yang lain saja ya, vertikal sama horizontal. Nah, maka salat dan zakat ini adalah amal yang paling utama. Yang berkaitan sama Allah paling utama salat, yang berkaitan dengan makhluk paling utama zakat atau sedekah. Makanya ketika Allah bicara tentang orang yang mati, dia mengatakan laula akhartani ila ajalin qarib, kemudian fa as-saddaqa. Tidak disebutkan yang lain kan? Padahal disebutkan yang lain bisa. Tolong saya jangan mati dulu, saya pengen baca Quran, kan bisa. Tolong saya jangan mati dulu, saya pengen, nah bisa. Tapi kenapa disebutkan sedekah? Ini karena fadilahnya sedekah tersebut. Nah, ada apa? Saya pernah mendengar penjelasan itu karena sedekah itu bukan sedekah yang infak itu, tapi membenarkan itu, maksudnya membenarkan itu bagaimana? Kalau diartikan membenarkan, itu bacaannya bukan fa'as-saddaqa, tapi fa'us-saddiqa. Ya, membenarkan. Tapi coba kita cari di tafsir Mawardi ya. Tafsir Mawardi ini tafsir yang mencampurkan banyak tafsir yang lain. Artinya kalau ada perbedaan pendapat itu pasti dicantumkan. Saya beberapa kali mendengarkan mubalik yang lucu-lucu, itu memang pinter ngomongnya karena lucu, tapi isinya ngawur tenan. Sampai saya geleng-geleng, ya Allah, ngawur ya kebangetan gitu loh. Dari sisi menyampaikan hadisnya ngawur, pemaknaannya ngawur. Ya yang tahu ngawur ya yang berilmu aja. Ya orang-orang awam ya seneng banget gitu. Tapi memang menarik gitu. Saya aja sampai ikut ketawa ketika beliau guyon. Tapi ya ngawurnya itu masya Allah gitu. Nah, mudah-mudahan yang panjenengan dengarkan ini tidak termasuk yang itu. Mudah-mudahan nih. Coba ada nggak di sini ya? Ini wajhani, ada dua tafsiran. Ahaduhuma annahu zakat, yaitu zakat yang wajib. Yang kedua adalah sedekah tatawwu.
nggak ada, membenarkan nggak ada. Ini dari tafsir Mawardi ya, yang biasanya menampilkan beberapa macam tafsiran. Sampai satu ayat itu kadang-kadang beliau mengatakan ini ada 10 tafsiran. 10 tafsir itu sering beliau menyampaikan begitu. Saking memang apa? Beliau suka mengumpulkan berbagai macam. Tapi secara bahasa memang nggak mungkin ya. Usaddiq dengan atasaddaq atau asaddaq itu apa? Berbeda. Dan kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil lagi orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wadharu, dan tinggalkanlah ma baqiya, apa yang tersisa, minar riba, dari riba, in kuntum, jika adalah kalian mukminin, beriman. Ini bukan pengulangan, Pak. Jadi antara ayat ini 278 yang mengatakan wadharu ma baqiya minar riba, tinggalkan riba, apa yang terjadi riba, itu tidak sama dengan ayat yang sebelumnya di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ta'kulur riba. Kenapa? Karena yang dimaksud wadharu ma baqiya minar riba, apa yang tersisa dari riba adalah seandainya kita sudah terlanjur meminjamkan kepada seseorang 1 juta. Kemudian akadnya mengembalikan 1.100.000. Tiba-tiba belum selesai pengembalian sudah turun ayat ini. Nah, ketika sudah turun ayat ini, maka yang sudah terlanjur diakadkan tadi harus kita tinggalkan. Sehingga apa yang terlewat yang disebutkan pada ayat sebelumnya tadi, itu maksudnya adalah yang sudah diberikan. Yang belum diberikan tapi masih ada dalam akad yang belum selesai, nah itulah yang dimaksud ma baqiya, apa yang tersisa, nggak boleh. Yang belum dibayarkan nggak boleh kita tarik ya. Karena apa? Karena itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian juga kalau kita misalnya suka pinjam dari bank ya, riba. Kita meminjam 10 juta harus mengembalikan 11 juta. Kalau kita mau tobat ya kembalikan 10 aja, Pak. Jangan kembalikan 11. Nah, kembalikan 11 berarti apa? Kita tidak dharu ma baqiya. Karena ini berlaku untuk yang mengambil maupun yang memberikan. Yang mengambil tidak boleh mengambil, yang memberikan tidak boleh memberikan. Kemudian Allah mengancam fa illam taf'alu, kalau kalian tidak mau melakukan ini, tidak mau menghentikan riba tadi, fa'dhanu, maka umumkanlah biharbin, dengan peperangan besar, minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya kepada pelaku riba tadi. Wa in tubtum, dan jika kalian tobat, falakum, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, pokok harta kalian. Nah, kalau mengambil pokok itu berarti la tadlimun, kalian tidak zalim, wala tudlamun, kalian juga tidak dizalimi. Nah, di sini Allah mengatakan fa'dhanu biharbin, umumkan peperangan besar. Kenapa saya artikan perang besar? Karena di sini ada tanwin, dan kaidahnya sudah sering ya, at-tankir lit ta'zim. Penggunaan isim nakirah ada tanwinnya, itu menunjukkan besar. Maka harbin, perang besar. Dan para ulama berkomentar ketika membaca ayat ini, siapa orang yang perang sama Allah dan bisa menang? Siapa? Nggak mungkin kan? Kita diperangi Allah pasti kalah, pasti binasa. Nah, maka ini ayatnya mengandung satu ancaman yang besar, yang maksudnya adalah kamu pasti akan binasa di hadapan saya karena diperangi oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dosa yang diancam dengan perang dari Allah itu yang saya temukan cuma 2, satu di Quran, satu di hadis. Yang di Quran riba, yang di hadis adalah apa? Memusuhi wali-wali Allah. Udah itu aja. Selain itu nggak ada. Sehingga ini 2 perkara yang sangat-sangat besar dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada hadis yang mengatakan riba lebih dahsyat daripada zina, masuk akal nggak, Pak? Dirham riba, 1 dirham tok dimakan seseorang padahal dia tahu bahwa itu riba, lebih dahsyat di hadapan Allah daripada 36 kali zina. Masuk akal nggak? Masuk akal. Masuk akalnya karena yang zina tidak diancam perang dari Allah, tapi yang riba diancam perang dari Allah. Nah, berarti itu lebih dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menilai apakah ini baik atau ini buruk, itu kita menilainya dari penilaian Allah. Apakah ini besar, apakah ini kecil, itu cara kita menilainya adalah penilaian dari penilaian Allah Subhanahu wa taala. Istilahnya kalau dalam Quran, hadza basairu
linnas. Quran ini untuk melihatnya manusia. Hadza al-Quran ini basairul linnas, adalah basyirah min rabbikum, dari pemelihara kalian. Untuk siapa? Linnas. Hadza al-Quran ini basairul linnas, basyirah untuk manusia, melihatnya manusia dengan Quran, jangan dengan yang lain. Kalau kita menilai dengan yang lain salah-salah. Kalau menilai Quran dengan Quran pasti benar. Ini besar sesuai Quran, ini kecil sesuai Quran. Sebagaimana dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim. Kalian menganggapnya itu hal sepele, padahal di hadapan Allah besar. Makanya Rasulullah ketika menyebutkan dosa besar, yang pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga, nah ini beliau ulang-ulang, dusta, 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 diulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Karena dianggap remeh oleh manusia, padahal itu dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini mirip dengan ayat yang lain di mana Allah mengatakan wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki lalu memilih ciptaan tadi. Ini ada tempat dimuliakan oleh Allah, terserah Allah. Nah, demikian juga dosa, ini ada dosa dibesarkan oleh Allah, terserah Allah. Mungkin kalau akal kita menganggap zina itu lebih ngeri daripada riba, apalagi 36 kali zina. Kalau ada orang diinformasikan kepada kita, orang ini sudah zina 36 kali, kaget tak kita? Diinformasikan kepada kita, orang ini mondar-mandir ke bank sampai 36 kali, kita anggap biasa aja. Itu bukan berarti bahwa riba lebih kecil daripada zina, karena dianggap biasa oleh manusia, enggak ya. Karena tetap kita menilainya dengan penilaian dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Ada juga ya. Ayyangkiha ar-rajulu ummahu. Paling rendahnya zina, adnaha, paling rendahnya dosa zina, dosa riba itu adalah seperti mendatangi ibunya sendiri. Zina dengan ibunya sendiri. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, seperti ini kalau kita pakai nalar kok ngono gitu kan. Tetapi kalau kita pakai penilaian Allah dan Rasulnya nggak perlu kok ngono, ya memang seperti itu. Ya, itu sudah keputusan dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa in kana, dan jika adalah orang itu dzu usratin, memiliki kesusahan untuk membayar, fanadhiratun, maka ditunda ila maisurah, sampai pada waktu yang longgar. Jadi maksudnya kalau kita ngutangi kepada seseorang ternyata dia musrah, susah artinya sudah jatuh tempo nggak bisa bayar. Nah, maka cara yang terbagus menyikapi orang seperti itu adalah nadhirah, kita tunda lagi. Kamu sudah berjanji sampai akhir bulan, ternyata nggak bisa. Baiklah, saya tunda sampai kapan? Nah, kalau dia minta 1 bulan lagi, oke lah, saya tunda 1 bulan lagi. Nah, nadhirah itu adalah memberi tempo seperti itu. Dan orang yang memberi tempo seperti ini, akibatnya di akhirat apa? Akibatnya akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man angdhara mu'siran, barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang susah, aw wada'a anhu, atau menurunkan hutangnya ya, atau membebaskan. Jadi misalnya hutangnya 500 kita bebaskan, atau hutangnya 500 kita suruh bayar 100. Maka adallahu Allahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita semuanya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tadi sengaja ya saya baca surah karena ini qiraah yang lain. Demikian juga Maisurah, ini juga saya pakai qiraah yang lain. Biasanya kan Maisarah sama Usrah. Nah, tapi boleh dibaca Usurah sama Maisurah. Nah, mencampurkan riwayat Quran seperti ini boleh ya. Itu namanya apa? Talfiq. Talfiqul qiraat boleh. Mencampurkan qiraat yang beraneka ragam boleh. Kita membaca qiraat Asim dicampur dengan qiraat
Nafi dicampur dengan qiraat Abu Ja'far, nggak ada masalah. Yang penting tidak merusak ayat Quran. Kalau merusak nggak boleh. Nah kalau di sini nggak merusak ya, karena cuma hanya harakat yang dibaca berbeda tapi maknanya sama. Qiraatus sab'ah atau asyarah. Dulu terkenal sab'ah, kemudian ditemukan oleh Ibnul Jazari tambah 3, akhirnya menjadi 10. Nah nanti kalau ketemu jalur riwayat yang lain lagi bisa saja bertambah menjadi isrun atau thalathun ya. Tapi menurut saya ulama-ulama sekarang tidak ada yang setingkat ulama dulu, sehingga tampaknya sudah nggak akan ada penemuan baru lagi. Kemudian Allah mengatakan wa antasaddaqu, dan bahwasanya kalian bersedekah khairul lakum, lebih baik bagi kalian daripada tidak bersedekah. Artinya apa? Daripada kita masih nagih, lebih baik kita berikan. Kamu nggak bisa ya, ya sudahlah. Utangmu itu nggak usah kamu bayar. Utangmu untuk kamu saja. Nah, itu sedekah. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Termasuk sedekah juga adalah kalau seseorang mengembalikan utangan kepada kita. Utangnya berapa? 4 juta. Dia kembali bawa 4 juta, Pak. Kita ambil 3 juta, 1 juta kita berikan. Nah, itu juga termasuk wa antasaddaqu khairul lakum. Engkau memberikan utangan, kemudian ketika dilunaskan kepada engkau sedekahkan sebagian, khairul lakum. Dan ini termasuk satu amal yang jarang dilakukan orang. Hadiah, jarang. Tapi saya mengenal ada seseorang ustadz yang sukanya begitu. Karena saya melihat beberapa kali ketika teman-temannya itu meminjam kepada dia, ternyata ketika mengembalikan itu dia ambil sebagian, sehingga dia berikan kepada orang yang dipinjami tadinya. Karena memang yang dipinjami adalah orang-orang yang membutuhkan. Ini sesuatu yang baik. Nah di sini juga saya baca dengan shad ditasydid. Ini juga qiraah yang lain. Ya. Biasanya kan tasaddaqu, gitu kan. Asalnya itu adalah tasaddaqu. Nah ketika taknya dihapus satu menjadi tasaddaqu. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau dihapus satu munculkan di shad dengan tasydid. Tasaddaqu. Berikutnya. Okay. Saya mau ditanya teman, saya nggak bisa. Kasarnya ya nggak kue ragu tidak tahu. Jadi teman saya itu punya tabungan emas. Kemudian ditawari oleh perusahaan yang bikin emas. Jadi misalkan saya punya emas 1 kilo, ditawari Antam kan bikin jual emas juga. Itu emas 1 kilo tak jualkan. Nanti kalau untung kamu tak kasih bagian, terus emasmu balik tetap utuh 1 kilo, cuma nomor serinya berubah. Duh, gimana itu? Jadi kan karena Antam itu kan bikin emas, bikin emas. Jadi ini emas ya, ini emasnya saya jual. Ada punya saya dulu saya beli 1.900.000, sekarang harganya 2.900.000, paruh 500. Tapi tutupnya karena saya bikin ini tutupnya ganti yang ini. Ini jadi nanti kalau kamu butuh ini yang kamu ambil karena ini sudah saya jual. Nah itu teman saya ekonomi, masalahnya produksi. Saya kok enggak tergambar ya. Jadi itu masuk bab apa itu saya enggak tergambar ya. Saya juga sebenarnya ragu ya tinggal. Betul ya. Ragu itu ditinggalkan. Tapi saya terus terang nggak tergambar. Itu maksudnya masuknya ke bab apa itu nggak tergambar saya. Ya mungkin orang-orang seperti kita itu perlu untuk mengetahui seluk-beluknya dengan berinteraksi langsung ya. Kalau cuma diceritakan gini mungkin belum terlalu jelas ya. Kalau udah ketemu orangnya, oh maksudnya gitu tuh ya. Mungkin bisa lebih paham lagi. Wallah alam saya nggak paham. Berikutnya nih, silakan. Kembali ke ayat yang bawah ada paul mereka asal dari tadi. Nah itu artinya menjadi kekal di neraka itu karena kekafiran atau memang karena dia mengulangi perbuatan riba tadi. Waman ada ini, siapa yang mengulangi yaitu riba.
padahal sudah diharamkan, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kalau kita pakai pemahaman Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka ayat-ayat yang seperti ini, kekal di neraka, ini diperuntukkan orang-orang yang mustahil, menganggap halal sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Meskipun dia muslim, berduaireng, sholatnya khusyuk, tapi kalau menghalalkan yang jelas diharamkan, nah itu murtad. Dia menganggap untuk zaman sekarang itu zina halal karena sudah campur aduk lagi perempuan, kalau nggak dihalalkan tambah repot nanti. Itu murtad. Sehingga kalau dia haji, puasa Ramadan, semuanya nggak ada gunanya ya. Itu mustahil ya. Kenapa kita harus mengartikan mustahil? Supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang lain, di mana ayat-ayat atau hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa pelaku dosa besar itu masih bisa diampuni selama dosanya bukan dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Mati syirik itu nggak bisa diampuni. Mati riba masih bisa diampuni. Nah, terus gimana dengan ayat ini, khalidun ini? Nah, itu mustahil untuk orang yang menghalalkan. Tapi kalau dia tidak menghalalkan, tapi dia hanya melakukan. Dia tuh Pak kok riba wae. Jane yang ngerti aku, tapi piye meneh, aku butuh. Nah, biasanya kan gitu kan. Nah, berarti dia merasa salah sebenarnya, tapi dia tergoda oleh nafsunya ya. Nah, seperti itu tidak sampai kekal di neraka. Terus kalau kita gunakan untuk yang tidak mustahil ya, maka kata-kata khalid, kekal, itu maksudnya adalah majaz, kekal yang majazi. Apa itu? Maksudnya adalah mukthun tawilun, tinggalnya lama. Saking lamanya seolah-olah apa? Kekal. Nah, istilahnya apa? Majazi. Jadi kata-kata khalid, kekal, kalau diartikan hakiki itu untuk mustahil yang menghalalkan. Tapi kalau diartikan majazi, tinggal lama, ini untuk yang tidak menghalalkan. Semua ayat atau hadis yang senada seperti ini, cara memahaminya pasti seperti itu. Itu Ahlus Sunnah. Bahkan ada yang lebih ngeri, Pak. Lebih ngerinya apa? Karena diulang 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang bunuh diri dengan satu senjata tajamnya di tangannya, dia tusuk-tusukkan pada perutnya di neraka jahanam, kekal dikekalkan selama-lamanya, kekal dikekalkan selama-lamanya, sampai 3 kali ini. Ini pun oleh para Ahlus Sunnah dipahami, ini untuk mustahil, yang menghalalkan bunuh diri. Tapi yang tidak bagaimana? Ya ini majazi ya, kekalnya sangat lama sehingga seperti dikekalkan, seperti selama-lamanya gitu. Dan kalimat majazi kan banyak kita dapatkan kan? Sudah dilakukan wis ping 50 buntet ya, padahal belum 50 ya. 1000 pulau padahal nggak sampai 1000, nggak ada masalah begitu. Berikutnya waqala ta'ala fabidulmin, maka dengan sebab kezaliman minalladzina hadu, dari orang-orang yang Yahudi, haramna, kami pun haramkan alaihim, atas mereka, thayyibatin, perkara-perkara yang halal, yang baik, uhillat lahum, yang dulu dihalalkan kepada mereka. Jadi yang halal kemudian diharamkan, sebabnya apa? Satu, kezaliman. Apalagi selain kezaliman? Sebab yang kedua, wa bisaddihim an sabilillahi katsiran, dengan sebab menghalanginya mereka dari jalan Allah dengan penghalangan yang banyak. Orang pengen masuk Islam mereka halangi, orang pengen baik mereka halangi, orang pengen ngaji mereka halangi. Yang ketiga, wa akhdhihimur riba, ini yang berkaitan dengannya. Dan karena mereka mengambil riba, wa qad nuhu anhu, padahal mereka dilarang darinya. Nah, ini jelas bahwasanya menunjukkan bahwa di Yahudi, agama Yahudi, riba dilarang. Makanya tadi para ulama mengatakan bahwa tis'a ayatin bayyinat itu maksudnya yang haram dalam semua agama. Yahudi, Nasrani, atau kalau kita lihat Taurat, Injil, Zabur, semuanya mengharamkan riba. Kemudian sebab yang keempat adalah wa aklihim amwalan nasi bil batil, dan karena mereka memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Ini termasuk dalam bab dzikru al-'ammi ba'dal khas. Disebutkan yang umum yaitu makan dengan batil, setelah yang khusus yaitu riba. Karena riba juga termasuk batil.
Nah, ketika ada yang umum tapi yang khusus disebutkan, ini menunjukkan yang khusus ini lebih dahsyat gitu. Jadi makan batil itu banyak sekali ya. Maling itu makan batil, gosok itu makan batil, ngapusi itu juga makan batil. Nah, dari yang batil-batil ini yang paling dahsyat adalah riba. Makanya disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah hukuman di dunia ya. Haramna alaihim thayyibatin uhillat. Sekarang hukuman di akhiratnya apa? Wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Dan kami sudah siapkan untuk orang-orang kafir di antara mereka siksaan yang menyakitkan. Kata-kata adzaban alima ini nama lain dari jahannam. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa neraka sudah ada. Karena di sini Allah mengatakan a'tadna, sudah kami siapkan. Berarti barangnya sudah ada. Dan ini adalah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Neraka sudah ada, surga sudah ada, meskipun nggak terlihat, tapi kita harus yakin. Dan hadis Nabi sangat banyak sekali Pak, yang menunjukkan bahwa surga sudah ada. Contoh, al-humma min fayhi jahannam. Demam yang ada di tubuh kita itu dari sebab panasnya neraka jahanam yang tersebar. Jadi neraka kan di atas ya. Kalau kita naik ke langit terus, nah nanti di sana kita akan ketemu dengan surga dan neraka. Nah, meskipun di atas sana itu, tapi panasnya bisa turun sampai ke bumi. Sehingga demam yang kita alami itu sumbernya dari sana. Panasnya sana terus turun ke kita. Nah, berarti kalau turun, nah berarti sananya sudah ada gitu. Tapi memang sebagian ulama mengartikan gini, al-humma min fayhi jahannam itu maksudnya syabih ya. Jadi demam itu mirip dengan panasnya jahanam. Nah, maka minnya bukan diartikan dari sumber ya, tapi apa? Serupa. Ada dua tafsiran memang untuk hadis tersebut. Ini kiranya yang dapat saya bicarakan, benarnya dari Allah. Kalau ada salahnya fa astaghfirullahaladzim wa lakum. Kalau ada tambahan pembahasan silahkan. Saudara, sudah ada neraka, sudah ada. Isinya sudah ada belum? Isinya apakah sudah ada ataukah belum? Kalau yang dimaksud adalah orang-orang kafir yang diancam di neraka, ya mereka belum, Pak. Karena tubuh mereka masih berada di dunia, yaitu dikubur. Nah, nanti kalau di alam akhirat akan digabungkan antara roh dengan jasad, baru akan dimasukkan. Tapi kalau yang dimaksud adalah sekarang ini neraka itu apakah sudah ada penghuninya ataukah tidak? Ya bisa jadi roh-roh yang dicabut dari orang-orang kafir tadi itu bisa jadi sudah apa? Dimasukkan di sana. Karena kalau roh-rohnya orang beriman juga sudah dimasukkan ke dalam jannah, meskipun hanya dalam tubuhnya burung. Lafalnya apa? Qanadil. Inna arwaha syuhada, rohnya orang-orang yang mati syahid berada pada tengahnya burung hijau, tahtal arsh, di bawah singgasana. Nah berarti kan sudah dalam jannah rohnya ya. Kalau jasadnya masih berada di bumi, remuk di bumi ya. Nah kalau yang beriman begini, bisa jadi yang apa kafir pun juga demikian. Ada nggak ayat atau hadis yang menjelaskan yang roh? Ada kan? Sijin itu gimana? Kalla inna kitabal fujjar lafi sijin, ama adraka ma sijin, kitabun marqum. Oh itu cuma kitab ya. Dalam hadis berarti sijin. Fatutrahu ruhu tarhan, ya, rohnya dibuang kemudian dikembalikan ke jasadnya, ditanyai oleh malaikat raqibun mungkar nakir, ditanya siapa Rabbmu, nah, dia mengatakan saya nggak tahu, dan seterusnya sampai kemudian dia mengatakan Rabbi la tuqmis sa'ah, wahai Rabbku jangan engkau tegakkan kiamat, karena dia tahu kalau tegak kiamat dia pasti akan masuk ke dalam neraka. Nggak ada penjelasan juga ya. Wallahu a'lam. Apa namanya? Yang
dalam neraka waktu Isra Mi'raj itu nanti diberikan keterangan itu siapa ya Jibril yang biasa. Maksudnya yang masuk neraka yang seperti ini itu. Ya, itu yang menyebabkan apa? Mungkin ya, yang dimaksud adalah rohnya itu sebabnya karena ada hadis begitu. Hadisnya sangat banyak sekali. Ya. Misalnya Nabi mengatakan saya melihat tokoh kafir yang Ibnu Uzair atau siapa itu yang menyeret ususnya di neraka. Hadis tersebut kan banyak sekali. Nah, tapi kan memang tidak dijelaskan dengan gamblang ya. Itu maksudnya rohnya enggak begitu. Makanya mungkin saja ya. Wallahu a'lam. Saya melihat di dalam neraka ada Abu Thumamah Amr bin Malik. Dia itu menyeret ususnya di neraka. Jadi ususnya brodol, kemudian dia berjalan-jalan di neraka. Kenapa? Karena dia itu adalah yang pertama kali menggunakan atau membuat sawaib di tengah-tengah orang Arab, membuat bahirah di tengah-tengah orang Arab. Nah, apa yang dimaksud oleh Nabi? Saya melihat Amr bin Luhai ini, kan gak jelas kan? Apakah maksudnya rohnya, ataukah maksudnya gambarannya? Wallahu a'lam. Nggih, moga. Tadi dijelaskan kalau pinjam itu yang ada tambahan itu riba. Nggih. Jadi dulu di koperasi itu kan semua pinjaman ada tambahan. Meskipun ada yang menjelaskan kalau itu melalui kesepakatan berarti tidak riba. Ini sungguh aneh, Pak. Riba itu ya sepakat, Pak. Kalau nggak sepakat malah nggak riba. Jadi misalnya saya pinjam 1 juta, kembali 1 juta, tapi kemudian saya berbuat baik, berterima kasih kepada dia. Ini saya tambahi pisang ya, kebetulan tadi saya dapat pisang, malah nggak apa-apa, karena nggak disepakati. Justru ketika disepakati itulah yang riba. Jadi itu sungguh aneh, Pak ya. Orang mengatakan riba nggak apa-apa, yang penting sudah sepakat. Nanti kalau diterapkan gimana yang lain-lain? Zina nggak apa-apa, kan sudah sepakat. Jadi tetangga saya janda musake deh, tak temeni, dia rela tak temeni, apa ya jadi halal gitu loh. Dia butuh kita temeni, dia janda, Pak. Kita juga butuh, karena apa? Kita laki-laki normal. Tapi apa ya? Karena sepakat jadi halal. Kalau sepakat jadi halal, ya semuanya jadi halal. Itu sungguh aneh itu kalau perkataan seperti itu. Yang lagi Oh, kalau ditentukan misalkan pinjam 1 juta kembalinya 100, tambah 100 gitu. Itu kalau ada istilah menentukan jumlahnya itu riba. Tapi kalau beda saya pinjam 1 juta, ini kalau nambah aku ingin pakai saya ketahui foto gitu kan. Sama aja. Mau disebut infak, mau disebut apa, pokoknya kalau sepakatan mengembalikan lebih, nah, itu enggak. Jadi kalau mau nambah silahkan, tapi nggak usah disepakati di awal, terserah aja. Kalau mau nambah boleh, enggak ya boleh. Gitu. Insya Allah kalau begitu halal ya. Artinya tidak ditentukan gitu. Misalkan kan, ya kalau koperasi kan diusulkan, alhamdulillah berikan tambah 100. Tapi kalau yang seperti tadi kesepakatan nanti, ya saat pinjam 1 juta, konek baliknya terserah kan misalnya pilih kamu gitu, sukarela gitu. Tapi harus ngasih, sama aja, Pak. Itu kaidahnya gini, al ma'rufu urfan kal masyruti syartan, kaidahnya. Sesuatu yang sudah diketahui secara adat itu seolah-olah dipersyaratkan. Balik ke sukarela ya. Nah, biasanya sudah diketahui namanya 1 juta itu yang balik ini ya 1.100.000. Nah itu kal masyruti syartan, itu seperti disyaratkan, sama aja. Makanya dalam Sahih Bukhari itu ada seorang sahabat Nabi mengatakan, kamu itu tinggal di satu kampung di mana riba di situ itu sudah menjalar di mana-mana. Karena itu kalau seseorang kemudian meminjami kamu sesuatu,
kemudian atau kamu pinjam dari seseorang sesuatu, atau kamu dipinjami seseorang sesuatu, kemudian kamu tambahi nggak boleh, atau kamu terima tambahan nggak boleh. Kenapa? Karena seolah-olah dipersyaratkan tadi. Ya akal-akalan aja gitu. Udah gimana sih seandainya koperasi itu nggak narik tambahan plus gimana sih sebenarnya? Apa? Maksudnya Bang? Lagi seandainya itu koperasi itu tidak narik plus, itu seandainya gimana tuh? Ada masalah apa gitu? Petugasnya tidak dapat benar. Jadi masalahnya petugasnya tidak ada bayaran. Dicarikan bayaran Pak, digaji gitu dari orang-orang yang punya uang tadi ya. Nggak usah dari itu tadi gitu. Saya jadi pengen buat operasi yang 0% ya Pak, tapi naik duitnya ya Pak. Nah itu aja. Pernah juga tadi yang pertama katanya umatku itu harus semuanya itu merasakan riba itu ada ya? Nah itu apa? Gubarohu ya, debunya. Tapi hadisnya dhaif. Meskipun dhaif ya sesuai kenyataan. Layatiyanna akan datang kepada manusia suatu masa tidak tersisa dari mereka seorang pun kecuali makan riba. Kalau tidak makan riba pasti mengenainya gubaruhu. Gubar itu apa? Debu. Jadi enggak makan sate babi tapi kena asap sate babi, ya enggak bagus. Meskipun enggak sampai haram kan, asapnya aja. Tapi kan kita enggak senang kalau kita itu kena asap babi. Daruratnya gimana Pak? Kalau nggak makan mati. Nah ini mungkin yang darurat tadi apa kena debu itu, seperti panjenengan sebenarnya tidak mau berhubungan dengan bank, tapi panjenengan bekerja di suatu tempat di mana gajinya harus lewat bank, ya, terpaksa itu khubar sistem. Atau seperti misalnya kita mau belanja online, okay? Kalau tidak lewat bank gimana Pak caranya Pak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Harus lewat bank kan? COD ya, bisa ya. Tapi sebagian tuh COD nggak mau Pak. Saya pernah mau beli karpet untuk studio itu, COD nggak mau dia. Saya japri, mbok dibuka COD-nya, mohon maaf belum bisa. Ini nggak mau COD. Allah a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.